Dukungan terbuka People Aspiration Center, pasangan milenial Anies Baswedan AHY pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nomor 115-PIS-PAS-3 Romawi _2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Sayhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace. Kami dari Lembaga Kajian Gerakan Politik Nasional LSM Peace People Aspiration Center yang bernaung di bawah Rumah Kebenaran atau Baitul Haq. Dukungan rekan-rekan nanti itu lebih tinggi. Jadi kita semua memberikan yang terbaik yang kami mampu. Kami hanya ingin rekan-rekan semua jaga nama bangsa kita. Mantan purnawirawan yang kemudian mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Mengapa menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Saya panggilan hati nurani saya. Karena dari kacamata saya, sosok calon presiden ke depan menggantikan Presiden Joko Widodo yang sangat tepat adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Kita melihat dari rekam jejak beliau. Kita melihat rekam jejak beliau menjadi Gubernur DKI. Ada 26 prestasi. Ini tidak perlu saya sebutkan. 26 prestasi baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Nah, bahkan PBB mengatakan sekarang ini ada Jakarta adalah kota ramah lingkungan. Bahkan dan lain sebagainya sehingga juara untuk tingkat internasional. Ada yang mengatakan demikian. Nah, Jakarta luar biasa. Dukung Anies Baswedan, Jenderal Purnawirawan TNI Polri usulkan AHY jadi Cawapres. Puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri angkatan 1980 sampai 1988 dan 1968 mengunjungi kediaman Anies Baswedan di Jakarta Selatan Kamis 2 Maret 2023. Mereka berdiskusi dan menyampaikan dukungan kepada bakal calon Presiden Capres 2024 Koalisi Perubahan tersebut. Kami mewakili puluhan purnawirawan Pati TNI Polri lainnya yang tidak bisa hadir. Kepada saudara Anies kami sampaikan dukungan atas pencapresannya yang secara politik sudah deklarasi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS dalam poros Koalisi Perubahan. Purnawirawan perwira tinggi melihat perkembangan situasi nasional. Khususnya masalah persatuan dan kesatuan bangsa, mereka melihat kerekatan tajam dan serius pada hubungan persaudaraan antar anak bangsa. Padahal kita semua mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah counter of gravity dari tegaknya NKRI. Dalam hal urusan bangsa, para purnawirawan melihat ada hal positif, tapi banyak juga permasalahan yang memprihatinkan. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, melemahnya daya beli rakyat, tingginya pengangguran di kalangan muda. Terus meningkatkan utang pemerintah, gerakan separatisme bersenjata yang semakin eksis, dan semakin lain-lainnya. Situasi ini, kata Ediwan, membutuhkan kepemimpinan nasional yang baru untuk mengatasi persoalan yang ada, serta mengayomi semua elemen serta keberagaman anak bangsa. Hari ini, kami keluarga besar Partai Demokrat berbahagia bisa menerima kembali kehadiran calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang juga
kami sebut sebagai markas perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti, semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar. Ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita di berbagai penjuru tanah air. Harapan dan keinginan rakyat untuk Indonesia yang semakin baik. Ketika hari ini banyak kalangan masyarakat yang juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui perubahan yang kita canangkan bersama, mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita juga semakin baik. Dan secara langsung tadi Bapak Anies Baswedan juga bisa berinteraksi, menyampaikan tanggapan sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besarnya. Mengapa perubahan itu harus dilakukan. Dan tidak ada waktu yang lebih baik selain melalui kontestasi pemilu 2024. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga sekaligus menguatkan atau sebagai ketetapan hukum ketika ada yang bertanya sebetulnya Demokrat bagaimana. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 yang lalu sebetulnya secara resmi saya menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ahaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahaye yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat. Yang saya hormati, saya banggakan para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berkumpul lengkap pada pagi hari ini dan teman-teman media yang saya hormati. Tadi kami berkumpul bersama, berdiskusi, sebuah kesempatan yang amat luar biasa. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan. Membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Ini terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tadi dengan Majelis Tinggi. Setiap kali berkunjung kembali ke kantor DPP Partai Demokrat, apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan Majelis Tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi. Baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau, Pak SBY, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga menjaga etika demokrasi. Menjaga netralitas, baik di dalam penegakan hukum maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan. Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi dengan Mas Ahaye, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu. Izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi,
amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Momen-momen seperti hari ini adalah momen penguatan tekad, momen penguatan komitmen untuk kerja bersama ke depan, momen untuk mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada masyarakat pendukung, kepada publik luas. Mari bergabung, mari bergerak bersama, mari menjemput perubahan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua. Bukan hanya keluarga besar Partai Demokrat, tapi juga tentunya keluarga besar Partai Nasdem dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Ya sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Sayhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace. Kami dari Lembaga Kajian Gerakan Politik Nasional LSM Peace People Action Center yang bernaung di bawah Rumah Kebenaran atau Baitul Haq, setelah mencermati perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini, terutama pertemuan Anies Rashid Baswedan dengan AHY dan jajaran pengurus Majelis Tinggi Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat Kamis 2 Maret 2023. Yang menarik publik adalah terbentuknya koalisi perubahan yang dimotori oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sungguh sangat elegan, sehingga memancing perhatian masyarakat perpolitikan di Indonesia dan internasional. Anies Baswedan dipilih oleh ketiga partai tersebut karena senantiasa membawa aroma perubahan, selalu bermuatan pesan-pesan moral perdamaian, selalu membawakan tema pembaruan yang mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu tak azas menjunjung tinggi pakem kehidupan berdemokrasi, sungguh spektakuler. Kolaborasi tiga partai yang selalu peka mengkritisi dan mengkritik jalannya pemerintahan menuju jalan kebenaran bernegara, berlandaskan akaidah keilmuan yang universal dan sesuai konstitusi negara. Anies Baswedan adalah tokoh intelektual level internasional, terpilih dalam 100 tokoh pemikir dunia, jadi standar pemikirannya lintas bangsa, referensi dan wawasannya luas. Semua karya hasil kerja nyatanya dapat dinilai secara objektif berdasarkan keilmuan baku yang berbobot universal akademik internasional. Jadi bagi pengkritik hasil kerja Anies, terutama para politikus yang berseberangan dengan partai politik pendukung Anies Baswedan, apalagi para buzzer bayaran, sering tidak nyambung, arah kritiknya sering tidak bermakna. Mencermati beberapa hasil survei dan polling pendapat akhir-akhir ini mengindikasikan Anies Baswedan mempunyai skor tertinggi, didampingi Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon wapresnya. LSM Peace menilai sangat tepat apabila koalisi perubahan memutuskan untuk menetapkan pasangan Anies AHY diusung dalam Pilpres 2024 yang akan datang.
Sebagai tambahan bahan pertimbangan ada beberapa hal yang patut dikemukakan. Pertama, Anies dan AHY sama-sama punya kadar intelektual dan wawasan yang berkelas internasional. Paling tidak sama-sama pernah mengenyam pendidikan pasca sarjana di luar negeri, jadi punya literasi yang berimbang, kesamaan chemistry. Kedua, jiwa patriotisme dan nasionalismenya sama-sama sudah terbentuk sejak kecil dari lingkungan keluarganya. Anies lahir dari terah keluarga Baswedan. Kakeknya Air Baswedan adalah pahlawan nasional yang banyak berjasa pada sebelum dan awal kemerdekaan Republik Indonesia sebagai diplomat yang piawai menggalang dukungan internasional atas pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara-negara Timur Tengah, sehingga Republik Indonesia yang baru berdiri mendapatkan legitimasi internasional sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara baru. Selanjutnya, Air Baswedan juga pernah menjabat Wakil Menteri Penerangan dan sebagainya. Demikian juga AHY, lahir dari lingkungan keluarga pejuang, di samping ayahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang sukses terpilih pertama kali jadi presiden melalui pemilihan langsung dan berhasil 2 periode menjabat presiden, mencatat prestasi yang telah berhasil melunasi utang luar negeri Indonesia kepada IMF. Selama pemerintahan SBY relatif stabil, tidak banyak gejolak-gejolak politik yang berarti. Rakyat hidup tenang, damai, penegakan hukum berkeadilan, kehidupan demokrasi terpelihara dan sebagainya. Selain itu, kakek AHY dikenal sebagai tokoh militer yang anti komunis, yaitu Jenderal Sarwoedi Wibowo, adalah mantan Danjen Kopassus yang sangat berjasa menyelamatkan NKRI dari rongrongan kudeta berdarah G13 PKI yang mau menjadikan Indonesia menjadi negara komunis ala Cina. Tahun 1965 muncul peristiwa tragis, banyak terjadi pembunuhan sesama anak bangsa, berhasil ditumpas oleh TNI. Darah militer itu kini mengalir ke sosok AHY yang juga mendapat pendidikan TNI. Karir militernya sukses sebagai perwira menengah. Sekarang berposisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan kapasitas dan dedikasi yang dimiliki. Tentu akan peka setiap ada gangguan yang mengancam keutuhan negara NKRI ini bila nanti dapat terpilih menjadi wakil presiden. Kesimpulannya, sosok Anies dan AHY tidak perlu diragukan lagi komitmen kebangsaan dan loyalitasnya terhadap NKRI. Kalau disimak narasi Anies Baswedan dalam mewujudkan perubahan peradaban selama memimpin DKI Jakarta diimplementasikan dalam mewujudkan kerukunan kehidupan umat beragama, menerapkan kebijakan yang berkeadilan. Anies memahami ciri utama masyarakat Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman multiagama, multikultural, multietnis, multipolitik, multiidentitas, dan sebagainya. Pokoknya serba multi. Ini adalah suatu keniscayaan. Segala bentuk identitas yang hidup di masyarakat itu untuk bisa menyatu menjadi satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Haruslah ada kesetaraan yang berkeadilan, prinsip keberimbangan. Hal ini sudah diterapkan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Meski banyak gangguan yang ingin menggagalkan program-programnya, Anies bersikap tegar. Anies tidak mudah terpancing oleh segala cemoohan yang tidak karuan, yang hanya sekedar mau bikin gaduh. Hasilnya Anies sukses membangun Jakarta. Sekarang sudah siap untuk ditularkan ke seluruh Indonesia. Kesimpulannya, diharapkan pasangan Anies AHY dapat sukses memenangkan kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang, sehingga agenda perubahan Indonesia berperadaban, maju, yang berkeadilan sosial
akan membawa persatuan Indonesia dapat terlaksana dengan baik, insya Allah. Demikian surat dukungan ini kami sampaikan dengan harapan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono bisa memenangkan Pilpres 2024. Dukungan sepenuh hati dari jajaran PIS se-Nusantara. Semoga bermanfaat buat bangsa dan negara menuju perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Jumat 3 Maret 2002. Al-Fakir Ahmad Syahab Habib Has, Ketua Umum, didampingi Dr. Andes Dodi Rudianto, Sekretaris Jenderal.